Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Rofiki, kelas 04 SMJP 029. Di sini saya akan mempresentasikan sumber-sumber pembelanjaan. Sebelum saya menjelaskan panjang lebar tentang sumber-sumber pembelanjaan, di sini saya akan menjelaskan pengertian manajemen keuangan. Apa pengertian manajemen keuangan? Manajemen keuangan adalah segala aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan bagaimana memperoleh dana dan menggunakan dana dan mengelola aset sesuai tujuan perusahaan secara menyeluruh. Di sini ada beberapa sumber-sumber pembelanjaan. Yang pertama yaitu pengertian manajemen keuangan, kedua tujuan manajemen keuangan, yang ketiga fungsi-fungsi manajemen keuangan, dan yang keempat ruang lingkup manajemen keuangan, dan yang terakhir yaitu sumber dana perusahaan. Tadi saya sudah menjelaskan pengertian manajemen keuangan. Sekarang tujuan manajemen keuangan. Di sini ada dua. Yang pertama, memaksimalkan nilai perusahaan. Memaksimumkan kemakmuran pemilik perusahaan atau pemegang saham yang diukur dari nilai harga saham. Dan yang kedua, memaksimalkan keuntungan. Memaksimalkan keuntungan berarti semua tindakan dan keputusan finansial yang diambil akan meningkatkan pendapatan keuntungan, juga membantu meminimalisir pengeluaran yang tidak perlu dan tidak diinginkan. Dan selanjutnya yaitu fungsi-fungsi manajemen keuangan. Yang pertama, finansi. Fungsi perdana melahirkan keputusan perdanaan atau kebijakan struktur modal. Keputusan perdanaan berkaitan dengan masalah bagaimana manajer keuangan harus mempertimbangkan dan menganalisis kombinasi dari sumber dana yang ekonomis dan perusahaan guna untuk membelanjai kebutuhan-kebutuhan investasi serta kegiatan usaha. Dan yang kedua ada investment. Fungsi investment melahirkan keputusan investasi. Keputusan investasi berkaitan dengan masalah bagaimana manajer keuangan harus mengalokasikan dana ke dalam bentuk-bentuk investasi yang dapat mendatangkan keuntungan bagi perusahaan di masa yang akan datang. Dan yang ketiga ada dividend policy. Fungsi bagaimana laba melahirkan keputusan dividen. Keputusan dividen merupakan keputusan manajemen keuangan untuk menentukan yang pertama, besarnya presentasi laba yang dibagikan kepada para pemegang saham dalam bentuk cash dividend. Dan yang kedua, stabilitas dividen yang dibagikan. Dan yang ketiga, dividen saham. Dan yang keempat, pemecahan dividen. Dan yang terakhir, penarikan kembali saham yang beredar. Di slide selanjutnya yaitu ruang lingkup manajemen. Ruang lingkup manajemen keuangan. Manajemen keuangan menyangkut kegiatan-kegiatan perencanaan, analisis dan pengendalian kegiatan keuangan. Terkait dalam bidang-bidang yang menjadi tanggung jawab manajer keuangan, perusahaan setiap saat dapat dipandang sebagai kumpulan dana dari berbagai sumber dana. Pemegang saham dan investor menanamkan dananya dalam bentuk penyertaan modal, kreditur menanamkan dananya sebagai pinjaman. Slide selanjutnya yaitu sumber dana perusahaan. Istilah manajemen keuangan sering disebut dengan istilah manajemen pembelanjaan. Seluruh aktivitas perusahaan dalam rangka memperoleh dana, menggunakan dana, dan mengolah aset. Dalam hal ini pengertian pembelanjaan dibedakan menjadi dua. Yang pertama, pembelanjaan pasif adalah aktivitas perusahaan dalam memperoleh dana. Dan yang kedua, pembelanjaan aktif adalah aktivitas perusahaan dalam menggunakan dana dan mengelola hasil penggunaan dana tersebut. Berdasarkan sumbernya, dana berasal dari sumber internal dan eksternal. Jika digambarkan dalam skema akan tampak sebagai berikut. Sumber dana eksternal, sumber dana internal. Di sumber dana eksternal menjadi dua, yaitu hutang jangka pendek, menengah, dan panjang.
Dan yang kedua, modal sendiri berupa saham. Di sumber dana eksternal terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu laba tidak dibagi, dan yang kedua depresiasi atau penyusutan. Sumber dana merupakan hal yang terpenting yang harus diperhatikan oleh perusahaan. Meskipun manajer keuangan dapat menciptakan dana yang cukup melalui penambahan laba, tetapi ia akan dihadapkan pada masalah pemilihan antara dana yang dipinjamkan atau modal asing dengan dana yang berasal dari pemilik perusahaan atau modal sendiri. Sumber dana eksternal di sini ada 5 bagian. Yang pertama, tersedia di perusahaan. 2, jumlahnya terbatas. 3, kurang menguntungkan. 4, investasi di perusahaan lain. Dan yang terakhir, memberikan beban bunga pada dana milik sendiri yang dipakai sendiri. Dan selanjutnya yaitu sumber dana eksternal dapat berasal dari modal sendiri dan kredit. Di sini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, jangka pendek kurang dari 1 tahun. Dan yang kedua, jangka menengah lebih dari 1 tahun dan kurang dari 10 tahun. Dan yang terakhir, jangka panjang lebih 10 tahun. Pemilihan sumber dana di sini dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, menggunakan dana eksternal, dan yang kedua, menggunakan dana eksternal dengan menjual saham, dan yang ketiga, menggunakan dana eksternal dengan mencari pinjaman atau kredit jangka panjang, kredit jangka pendek, atau keduanya. Dan yang keempat, menggunakan dana eksternal dengan menjual saham dan mencari pinjaman. Dan yang terakhir, menggunakan dana internal dan eksternal. Yang perlu diperhatikan perusahaan untuk menentukan apakah sebaiknya mengambil kredit jangka pendek, jangka menengah, atau kredit jangka panjang. Yang pertama, bunga kredit jangka pendek. Dan yang kedua, bunga kredit jangka menengah. Yang ketiga, bunga kredit jangka panjang. Dan yang keempat, bunga simpanan bank. Dan yang kelima, jangka waktu pemakaian modal. Dan yang terakhir yaitu jangka kritis. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.